Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadanti dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai penilaian harian sejarah Indonesia. Berikut videonya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bercocok tanam. Yang tadinya bercocok tanam secara tradisional berubah menjadi bercocok tanam secara modern, sehingga hasil pertanian pun meningkat. Revolusi Hijau disponsori oleh Rockefeller Foundation yang tepatnya dipimpin oleh Norman Ernest Borlaug. Norman Borlaug merupakan ahli agronomi dari Amerika. Ia menemukan varietas gandum yang cocok dengan alam Meksiko. Dengan penemuannya ini, ia mendapatkan Nobel Perdamaian dan juga dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Revolusi Hijau di Indonesia. Revolusi Hijau di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Orde Lama melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat. Program BIMAS atau bimbingan masyarakat berubah nama menjadi IMAS, yaitu intensifikasi massa dan intensifikasi khusus. Dengan adanya program ini, produksi beras mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari yang awalnya 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, kegiatan revolusi hijau ini kembali digiatkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program Panca Usaha Tani. Selain program Panca Usaha Tani, pemerintah masa Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama pemerintahan masa Orde Baru, program pelita sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan sektor pertanian. Pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia atau FAO memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Pada masa reformasi, dilakukan juga beberapa upaya untuk menghidupkan revolusi hijau. Di antaranya, dibentuknya Gerakan Mandiri atau GEMA, masuk Gerakan Mandiri Hortikultura, Pikan Nusantara atau yang disingkat GEMA Hortina, menuju ketahanan hortikultura. Peningkatan produk pertanian atau lebih tepatnya padi menggunakan sistem yang bernama System of Rice Intensification atau yang disingkat IFS. Adanya revolusi hijau di Indonesia memunculkan dampak negatif dan dampak positif. Kita akan mulai dengan dampak negatif terlebih dahulu. Dampak negatif yang pertama, untuk beberapa petani yang belum siap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dan merasa kaget dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Dampak negatif yang kedua, penggunaan pupuk yang terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani menggunakan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang memicu adanya jenis hama baru. Dan sekarang kita masuk ke dampak positifnya, mendorong varietas unggul di bidang pertanian. Dampak positif yang kedua, mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian. Contohnya adalah irigasi. Dampak positif yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Yang keempat,
menciptakan kestabilan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. B. Teknologi transportasi. Yang pertama ada sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api yang semulanya dipimpin oleh Belanda diserahkan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Penyerahan ini dilakukan secara penuh, dalam artian pemerintah Belanda tidak akan mencampuri urusan kereta api di Indonesia. Pada 1953 dieselinisasi perkereta apian di Indonesia. Pada 1963, semua kereta api di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau yang disingkat PNKA. Pada 1973, PNKA berubah nama menjadi PJKA, yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api. Pada tahun 1991, PJKA berubah nama lagi menjadi Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api. Kemudian Perumka berubah lagi menjadi PT KAI, yaitu PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api Argo Bromo dan kereta api Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api Argo Bromo dan Argo Gede, perjalanan Jakarta-Surabaya yang biasa ditempuh dengan waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Tidak hanya melayani rute Jakarta-Surabaya, kereta api Argo Gede juga mempunyai rute Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh 2,5 jam. Lalu ada sistem transportasi air. Pada awal transportasi air di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda yang bernama KPM. Untuk menyaingi KPM, pada tahun 1950 dibuat yang namanya Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA. Namun, ternyata PEPUSKA tidak bisa bertahan jika dibandingkan dengan KPM. Maka, PEPUSKA pun bubar. Pada 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada Pelita 5, pemerintah berusaha membangun transportasi laut. Sekarang ke sistem transportasi yang terakhir, yaitu sistem transportasi udara. Pada masa Hindia Belanda, dipegang oleh perusahaan Belanda yang bernama KNILM. Pada 1949, KLM menyerahkan penerbangan ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah DC-3 yang bernama Sulawah RI-001. Pesawat ini dibeli dengan hasil patungan masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti rasa nasionalisme bangsa Indonesia sangat kuat, khususnya masyarakat Aceh. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970-an. Garuda Indonesia, muncul juga perusahaan penerbangan lain seperti Sempati, Mandala, dan Pelita. 1990-an muncul pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan Boeing 747, Fokker 28 dan Fokker 100, DC-10 dan MD-11 serta Airbus yang mulai beroperasi. Kita masuk ke subbab C, yaitu teknologi kedirgantaraan.
Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Dengan menggunakan roket Amerika Serikat, itu satelit Palapa pada 8 Juli 1976 pada 8 Juli 1976 satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel atau sekarang dikenal dengan Telkom berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Perintis penerbangan di Indonesia adalah Nurtanio bersama Wiwiko Supono. Nurtanio membuat pesawat layang atau glider Zogling WG saat Ahana Sution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Didirikan Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan AURI. Setelah kematian Nurtanio pada tahun 1996, LAPIP berganti nama lagi menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nartonio atau yang disingkat LIPNUR. Pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang disingkat IPTN. IPTN kemudian berubah nama lagi menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Pada 27 November 1963, berdasarkan Surat Keputusan Presiden atau Kepres 36 tentang formasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada 2 September 1965, badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Kosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu subbab D dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mulai digunakan pada tahun 1855 yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor. Sementara itu, teknologi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1882, yang artinya telepon sudah lebih dulu selama 3 tahun daripada telegraf. Radio pertama di Indonesia adalah Taviase Radio Vereniging atau BRF pada 16 Juli 1925. Setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hosa Kankri Kyoko. Selama Agustus 1945, Angkasawan Indonesia atau yang merupakan sebutan untuk penyiar radio terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru di tanah air. Pejuang radio yaitu Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu angkasawan yang terkenal pada saat itu
mengudarakan berita informasi tentang proklamasi melalui radio. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.